Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, apa yang harus diterapkan dalam pola hidup sehat? Mohon penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan mungkin yang bertanya mungkin merasa bertanya kepada seorang dokter atau gimana ya, Allahu a'lam. Tentang pola hidup sehat ini umumnya ditanyakan kepada ahli-ahli kesehatan. Tapi tidak masalah juga ditanyakan dari sisi agamanya. Karena memang ma farratna fil kitab min syai'. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an tidak ada sesuatu apapun yang dialpakan. Dalam ayat lain dikatakan tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an ini, agama Islam ini menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu. Soal kesehatan, pola hidup yang baik juga bagian dari sesuatu. Maka karena dia termasuk sesuatu, disebut sesuatu, maka sungguh telah dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Walaupun penjelasan-penjelasan itu tidak semuanya yang sifatnya secara langsung, ada juga yang secara tidak langsung, ada yang secara tersurat, ada yang secara tersirat. Nah, tetapi secara umum pola hidup sehat di sini memang sangat kental dalam ajaran-ajaran Islam. Contoh misalnya wudhu 5 kali sehari itu terbukti secara medis bahwa itu menyehatkan kulit, menyehatkan tubuh, bahkan menyehatkan jiwa, membuat selalu segar dan selalu tenang, bisa mengendalikan diri. Nabi saja ketika melihat orang marah disuruh wudhu, ya, diajarkan seperti itu. Karena dengan wudhu dapat meredam emosi berlebihan dalam diri. Kemudian Nabi pernah mengatakan ketika kamu bangun tidur, maka janganlah dimasukkan tanganmu ke dalam wadah sebelum dicuci terlebih dahulu sebanyak 3 kali tangannya. Karena dia tidak tahu semalam kemana saja tangannya. Itu ada Nabi pernah bilang begitu. Yang artinya Nabi perhatikan bahwa perhatikanlah kesehatanmu. Itu juga pola hidup yang sehat. Nanti bakteri-bakteri yang ada di tangan selama tidur lalu kemudian langsung dimasukkan ke air, lalu dipakai wudhu dan seterusnya, apalagi dipakai minum, maka tentu akan memudaratkan bagi kesehatan jasmani kita. Maka Nabi katakan, cuci tangannya dulu. Nabi ajarkan siwak, dan terbukti siwak itu menyehatkan bagi gigi. Nabi ajarkan makan yang sehat. Pada suatu ketika Imam Ali makan makanan yang tidak baik bagi kesehatannya. Itu riwayat At-Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan Imam Ali pernah makan makanan, Imam Ali pernah sakit lalu baru sembuh. Tapi karena baru sembuh, belum terlalu pulih, ada makanan yang tidak baik dimakan. Itu dimakan sama Imam Ali. Ternyata Nabi larang, ya Ali, wahai Ali, jangan kamu makan ini tidak baik bagimu. Tapi makanlah ini, disuguhkan makanan yang lain. Itu juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pola hidup yang sehat. Dalam mengkonsumsi makanan juga harus memperhatikan mana yang bermanfaat bagi kesehatan dan meninggalkan mana yang memudaratkan bagi kesehatan. Jadi dalam kebersihan, bagaimana sehari-hari, kemudian dalam hal makan minum, kemudian Nabi mengatakan kalau malam hari jangan begadang. Nabi ajarkan setelah salat Isya jangan berlama-lama, tapi segera tidur. Bahkan Nabi dalam satu riwayat memerintahkan agar semua pintu ditutup di malam hari ketika tidur. Dan terbukti dalam penelitian medis yang kontemporer bahwa angin malam jika mengenai tubuh itu ada dampak negatif yang diberikan kepada tubuh ini, angin malam itu. Maka jangan berlama-lama di malam hari, tidak tidur, istirahatlah yang cepat dan seterusnya. Semua itu, ini contoh-contoh saja beberapa hal dari sekian banyak terapi-terapi yang kadang-kadang kita tidak sadari. Intinya adalah, kesimpulannya adalah Islam sangat memperhatikan, bahkan mengajarkan
secara detail bagaimana hidup yang sehat. Karena dengan hidup yang sehat, kita pun beribadah dengan segar, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun mencintai kita dan meridhai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.